Hai, apa kabar adik-adik mitra pelajar semuanya? Ketemu lagi dengan Kak Gisti. Di video pembahasan kali ini, Kak Gisti akan membahas soal-soal biologi dari SIMAK UI tahun 2019. Yuk, langsung aja kita mulai dari soal nomor 1. Pertanyaannya adalah, seleksi alam tidak didasari pada konsep bahwa soal nomor 1 ini mengenai bab evolusi ya. Nah, dia menanyakan tentang seleksi alam. Nah, seleksi alam ini merupakan gagasan teori evolusi dari Charles Darwin ya. Nah, sebagaimana kita tahu, Charles Darwin ini merupakan salah satu tokoh evolusi, dan gagasannya mengenai evolusi ini adalah mengenai seleksi alam. Yang paling terkenal adalah contoh dari seleksi alam ini yaitu evolusi dari jerapah ya. Nah, di sini ada dua pendapat yang agak berbeda dari Lamarck dan juga Darwin. Kalau Lamarck, teori evolusinya adalah use and disuse. Jadi pada kasusnya jerapah ini, katanya Lamarck dulu jerapah berleher pendek karena makanan atau dedaunan itu yang di bawah semakin sedikit, jadi jerapah ini harus menggapai dedaunan yang lebih tinggi. Karena lehernya jadi terlatih untuk mengambil dedaunan yang tinggi, lehernya berkembang ya, sehingga semakin lama semakin panjang, dan perubahan lingkungannya itu diturunkan kepada keturunannya. Nah, itu merupakan teori evolusi Lamarck ya. Jadi kalau katanya Lamarck, si jerapah ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya, berubah struktur tubuhnya agar sesuai karena organnya sering dipakai, dan perubahan akibat lingkungan itu diturunkan kepada keturunannya. Nah, berbeda dengan Darwin ini teori evolusinya dia adalah seleksi alam. Dimana kalau katanya Darwin, jerapah ini ada yang lehernya pendek dan juga ada yang lehernya panjang. Nah, jerapah yang lehernya pendek itu tidak dapat menggapai dedaunan yang lebih tinggi. Nah, dedaunan yang lebih rendah ini lebih dulu habis kan ya. Nah, tapi jerapah yang lehernya pendek ini tidak mampu menggapai dedaunan yang lebih tinggi. Akibatnya adalah jerapah yang leher pendek akan mati. Nah, karena dia mati, jerapah leher pendek ini tidak bisa meneruskan sifatnya atau mewariskan gennya kepada keturunannya. Sedangkan jerapah yang leher panjang kan nih, dia bisa menggapai dedaunan yang tinggi dan dia mampu bereproduksi sehingga dapat mewariskan sifatnya kepada keturunannya, sehingga pada saat ini dapat ditemukan jerapah yang berleher panjang saja. Nah, itu dua perbedaan teori evolusi Lamarck dan Darwin. Dan seleksi alam ini yang ditanyakan di soal nomor 1 itu merupakan gagasan yang diajukan oleh Darwin. Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan ini, seleksi alam itu merupakan peristiwa gitu ya, di mana alam melakukan penyeleksian, di mana individu yang memiliki sifat bawaan yang sesuai dengan lingkungannya dan juga memiliki kemampuan reproduksi yang tinggi, itulah yang akan mampu bertahan hidup. Nah, jadi secara bawaan ini kan jerapah leher panjang memang sudah ada ya, dan dia lebih fit, lebih cocok dengan lingkungannya sehingga dia yang mampu bertahan hidup. Jadi begitulah konsep seleksi alam. Nah, seleksi alam ini didasari oleh beberapa konsep. Apa aja itu? Nah, beberapa konsep yang mendasari seleksi alam, yang pertama adalah tidak ada individu yang identik. Nah, karena individu satu sama lain ini berbeda atau bervariasi, maka nanti akan ada peristiwa kompetisi dan seleksi ya. Nah, kenapa individu itu satu sama lain tidak sama atau tidak identik? Karena di dalam individu ini memiliki variasi genetik ya antar individu tersebut. Oke, kemudian yang kedua adalah populasi cenderung bertambah banyak karena memiliki kemampuan reproduksi.
di mana pertambahan jumlah dari populasi itu dipengaruhi juga oleh faktor pembatas. Biasanya faktor pembatas ini merupakan daya dukung lingkungan ya, seperti nutrisi atau ruang untuk tinggal. Kemudian yang keempat adalah individu berkompetisi agar dapat bertahan hidup. Kemudian yang terakhir yaitu individu harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya agar dapat bertahan. Maksudnya di sini adalah individu yang memiliki sifat bawaan yang sesuai, dia yang akan bertahan ya, dia yang akan mampu beradaptasi dan bertahan. Nah, sehingga individu tersebut itu akan mampu mewariskan sifatnya kepada keturunannya. Oke, untuk menjawab soal nomor 1 ini berarti kita harus mematchingkan ya, menyesuaikan, mencocokkan opsi A hingga E ini sesuai atau tidak dengan konsep yang mendasari seleksi alam ini. Oke, yang A, variasi genetik terdapat dalam populasi. Ini pernyataan yang sesuai ya dengan konsep yang mendasari seleksi alam. Karena tidak ada individu yang identik di dalam populasi. Kenapa tidak ada yang identik? Karena genetiknya bervariasi. Oke, yang B, individu dengan adaptasi terbaik cenderung memiliki keturunan paling banyak. Nah, jadi karena individu yang dapat bertahan di lingkungan, dia yang akan mampu mewariskan sifatnya kepada keturunannya, sehingga keturunannya akan banyak. Karena dia juga memiliki waktu hidup yang lebih lama, karena cocok dengan lingkungannya, maka dia memiliki waktu yang lebih lama pula untuk bereproduksi. Nah, karena dia pula mampu menghasilkan keturunan dengan jumlah yang banyak, spesiesnya akan, atau jenisnya, atau sifat genetiknya itu yang akan mampu bertahan di lingkungannya ya. Jadi pernyataan yang B juga sesuai dengan konsep yang mendasari seleksi alam. Kemudian pernyataan yang C, individu yang bertahan hidup lebih lama cenderung memiliki lebih banyak keturunan daripada mereka yang mati muda. Nah, ini sudah disinggung tadi, karena dia dapat bertahan hidupnya lebih lama, dia mampu bereproduksi, dia memiliki sumber daya untuk bereproduksi ya, dan memiliki keturunan yang lebih banyak dibandingkan yang mati muda. Yang mati muda ini dia tidak memiliki waktu, tidak memiliki kesempatan yang lebih untuk mewariskan sifatnya kepada keturunan ya. Oke, ini yang B dan yang C ini masih berkaitan. Kemudian yang D, populasi cenderung menghasilkan lebih banyak individu daripada daya dukung lingkungan. Nah, tadi individu yang ada di populasi itu kan memiliki kemampuan untuk bereproduksi ya. Nah, karena dia memiliki kemampuan untuk bereproduksi, populasi ini cenderung bertambah banyak dibandingkan daya dukung lingkungan. Maka dari itu terciptalah yang namanya kompetisi antar individu. Dan konsep yang D ini, atau pernyataan yang D ini masih sesuai dengan konsep yang mendasari seleksi alam ya. Oke, kita lihat opsi yang E terakhir, individu beradaptasi dengan lingkungan sehingga mereka dapat berevolusi. Nah, kalau yang pernyataan E ini kurang sesuai ya dengan konsep yang mendasari seleksi alam. Ini kalau yang E lebih ke teori evolusinya Lamarck ya, yang sudah kita jelaskan tadi di awal. Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang E. Gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut membahas soal nomor 2. Soal nomor 2, jika terdapat 20 kromatid pada suatu sel, banyaknya sentromer dalam sel tersebut adalah, nah ini tentang materi genetik ya, struktur dari kromosom. Nah, ini sudah kakak siapkan gambarnya dari kromosom seperti ini ya. Kita tahu struktur kromosom menyerupai huruf X seperti ini. Nah, kromosom ini adalah struktur yang dapat kita lihat ketika sel mengalami pembelahan sel ya. Nah, kromosom ini adalah hasil dari kondensasi benang-benang kromatin.
Nah, kromosom yang bentuknya seperti huruf X ini, dia terdiri atas 2 kromatid. Jadi satu lengannya ini disebut kromatid ya. Jadi satu kromosom yang ada di gambar ini, dia terdiri dari 2 kromatid. Nah, di mana kedua kromatid ini saling terhubung di bagian atau daerah yang namanya sentromer. Oke, jadi kalau misalnya ada kromatid sebanyak 20, jumlah sentromernya ada berapa? Nah, tadi satu kromosom itu terdiri dari 2 kromatid, di mana satu kromosom itu ada 1 sentromer. Berarti 20 kromatid itu sentromernya sebanyak 10. Gampang ya. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas soal nomor 3. Soal nomor 3, struktur clamp connection adalah suatu bentuk khas yang dapat terjadi pada hifa, jamur. Nah, di sini ada struktur yang namanya clamp connection di suatu kelompok jamur. Nah, sebenarnya clamp connection ini apa sih? Jadi, clamp connection itu dia memiliki fungsi untuk memastikan setiap sel atau segmen hifa yang dipisahkan oleh septa atau sekat itu menerima satu set inti yang berbeda. Nah, kalau misalnya kita lihat nih di gambar, oke, ini adalah gambar dari hifa ya. Hifa ini memiliki 2 inti yang berbeda atau disebut juga dikaryon. Nah, kemudian masing-masing dari inti ini akan membelah. Dan hifa tersebut juga nanti akan terbagi ya oleh atau dipisahkan oleh sekat atau septa. Nah, masing-masing dari bagian setiap sel ini atau setiap septanya yang dibatasi septa ini ya, bagian yang dibatasi septa ini atau selnya dari si hifa itu masing-masing harus memiliki kedua inti yang tadi ya, kedua inti yang berbeda atau inti dikaryon. Nah, yang memastikan bahwa setiap bagian memiliki inti yang berbeda itu adalah si clamp connection. Dia akan membantu memindahkan inti-inti tersebut sehingga kedua bagian tadi memiliki 2 inti yang berbeda atau bersifat dikaryotik ya. Nah, struktur clamp connection ini adanya pada kelompok jamur Basidiomycota, yang mana kita tahu Basidiomycota ini memiliki ciri spora seksualnya berupa basidiospora dan anggotanya ini mayoritas adalah jamur-jamur makroskopis ya, atau yang berukuran besar ya, misalnya jamur tiram, jamur kuping, jamur-jamur yang biasa kita konsumsi seperti itu. Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini, struktur clamp connection itu khas pada hifa jamur Basidiomycetes ya, atau Basidiomycota yang memiliki fungsi untuk memastikan setiap sel atau segmen hifa menerima atau mendapatkan atau memiliki satu set inti yang berbeda ya. Oke, ini nomor 3 tentang kingdom fungi. Lanjut, sekarang kita bahas soal nomor 4. Soal nomor 4 ini mengenai rekayasa genetika ya, tentang bioteknologi. Oke, soal nomor 4 berikut yang bukan merupakan teknik dasar untuk melakukan rekayasa DNA dan RNA adalah. Oke, jadi ini kakak akan membahas atau menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih teknik rekayasa genetika ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih gambar di sini, ini merupakan step by step dari rekayasa DNA ya, atau rekayasa genetika atau teknik DNA rekombinan atau disebut juga teknik plasmid, macam-macam istilahnya ya. Nah, jadi teknik rekayasa genetika ini sendiri merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menyisipkan DNA asing kepada suatu makhluk hidup. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar makhluk hidup yang disisipi oleh gen asing tadi atau makhluk hidup transgenik ya itu mampu menghasilkan
produk atau memiliki sifat yang diekspresikan oleh gen asing tersebut ya. Nah, ini gambar menunjukkan tahapan dari rekayasa genetika. Kayak sebelum kita bahas nih soal nomor 4, apa itu ekstraksi DNA sampai Northern blotting, Kak Gita akan bahas dulu tentang bagaimana sih rekayasa genetika itu. Nah, pertama yang dilakukan dalam teknik rekayasa genetika adalah mengisolasi gen yang diinginkan. Nah, tadi kakak singgung kan kalau rekayasa genetika itu adalah teknik untuk menyisipkan gen asing. Nah, tahapan yang pertama kita harus mengisolasi dulu gen asing atau gen yang kita inginkan untuk disisipkan dari inangnya. Ya. Nah, ini dapat dilakukan melalui teknik yang namanya isolasi DNA atau RNA, atau disebut juga isolasi ini ekstraksi ya. Nah, setelah kita mendapatkan DNA-nya atau materi genetiknya, nah kita tahu kalau DNA itu kan amat banyak ya di dalam tubuh kita, informasinya sangat besar. Sedangkan yang kita inginkan adalah gen tertentu saja. Jadi misalnya nih, kalau kita ibaratkan DNA ini adalah buku resep masakan, nah gen yang kita inginkan itu tuh cuman resep bikin opornya aja misalnya dari buku resep masakan itu, kan nggak semuanya ya. Nah, maka dari itu setelah kita mengambil semua DNA yang terdapat di sel asalnya atau sel inangnya ini, selanjutnya adalah kita mengambil gen yang kita inginkan saja. Dengan cara apa? Dengan cara menggunting gen tersebut dengan enzim gunting. Nah, ingat enzim gunting DNA itu enzim apa? Yaitu enzim restriksi. Oke, nah kita udah siap nih gen yang kita ingin untuk disisipinya. Sekarang kalau gennya sudah siap, kita harus mampu memasukkan si gen ini kepada sel inang ya. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Kita memerlukan kendaraan atau yang disebut juga dengan vektor untuk memasukkan gen itu tadi. Nah, vektor yang biasanya digunakan ini yang paling umum adalah plasmid ya. Nah, plasmid ini ada di bakteri. Jadi, kita juga harus mengisolasi vektor atau mengisolasi plasmid dari suatu bakteri atau inangnya. Nah, setelah kita mengisolasi si vektor ini, tahapan yang selanjutnya adalah kita menyisipkan gen asing itu tadi, gen yang ingin kita sisipkan ke vektor kita. Nah, cara menyisipkannya seperti apa? Si plasmid atau si vektor ini harus kita gunting juga dengan enzim restriksi. Jika sudah terputus ikatan DNA vektornya ini, maka sekarang kita mampu menyisipkan gen yang kita ingin sisipi. Nah, menyisipkannya kita memerlukan enzim LAMP yang akan menyambungkan gen dan juga vektor. Enzim tersebut namanya adalah enzim ligase. Setelah terbentuk yang namanya plasmid rekombinan seperti ini, tahapan yang harus kita lakukan adalah melakukan transformasi, yaitu memasukkan si plasmid rekombinan ini ke suatu sel. Nah, selnya ini yang biasanya digunakan adalah bakteria ya, yang paling umum digunakan sebagai hostnya atau inangnya. Nah, lalu jika misalnya si plasmid rekombinan ini sudah masuk ke sel inang, maka dilakukan seleksi biasanya untuk mendapatkan bakteri yang benar-benar membawa plasmid rekombinan yang kita inginkan. Nah, setelah kita mendapatkan bakteri atau sel host yang membawa rekombinan ini, tahapan selanjutnya adalah kita melakukan perbanyakan atau cloning. Nah, itu tadi merupakan tahapan demi tahapan dari
rekayasa DNA atau rekayasa genetika ya. Oke, sekarang kita bahas nih soal nomor 4 ini. Jadi teknik dasar apa yang dilakukan dalam rekayasa genetika? Yang pertama ada, atau opsi yang A ini ada ekstraksi DNA dan RNA. Nah, ekstraksi DNA ini atau RNA itu adalah teknik untuk mengisolasi. Isolasi ini adalah memisahkan DNA dari sel inangnya atau dari komponen lain di sel ya. Nah, itu adalah ekstraksi DNA. Dan ini dilakukan ketika kita melakukan rekayasa genetika ya, untuk mendapatkan gen yang kita inginkan dan juga untuk mendapatkan vektor kita harus melakukan isolasi DNA dan RNA. Kemudian yang B ada gel elektroforesis. Apa itu gel elektroforesis? Yaitu teknik yang digunakan untuk memisahkan molekul berdasarkan ukuran, berat molekul, bentuk, dan juga muatan. Nah, gel elektroforesis ini biasanya digunakan untuk memisahkan molekul asam nukleat ya, baik DNA dan juga RNA. Nah, apakah ini digunakan dalam rekayasa DNA dan RNA? Ya, gel elektroforesis ini digunakan dalam teknik rekayasa genetika. Untuk apa? Jadi ini misalnya kita bagaimana kita tahu gen target kita ini yang mana? Nah, karena kita melakukan gel elektroforesis. Jadi gel elektroforesis ini bisa dilakukan untuk mengkonfirmasi suatu gen. Jadi sebelumnya kita kan pasti mencari informasi terlebih dahulu nih, berapa ukuran dari gen yang ingin kita sisipi. Nah, salah satu cara mengkonfirmasinya apakah atau yang mana gen yang ingin kita sisipi itu setelah nanti dipotong-potong ini, yaitu dengan cara elektroforesis dengan media berupa agar atau gel ya. Nah, ini biasa digunakan dalam rekayasa genetika. Kemudian yang ketiga ada amplifikasi dengan PCR. Nah, amplifikasi dengan PCR ini adalah memperbanyak molekul DNA secara in vitro. In vitro ini berarti dilakukan di luar tubuh. PCR ini teknologi untuk amplifikasi atau memperbanyak molekul DNA di luar tubuh, di tabung. Ini mesinnya. Ya, dan ini biasa juga digunakan. Misalnya kita ingin memperbanyak atau mengamplifikasi gen target, atau kita ingin memperbanyak si vektor. Tapi biasanya sih yang paling sering dilakukan itu untuk memperbanyak gen target ini ya, dilakukan PCR. Oke, kemudian yang D, organisme transgenik. Apa itu organisme transgenik? Yaitu organisme hasil rekayasa genetika ya. Nah, apakah ini teknik dasar yang dilakukan dalam rekayasa genetika? Bukan ya, tapi dia adalah hasil dari rekayasa genetika. Berarti kita udah ketemu ya jawabannya yang D. Oke, kalau opsi yang E, Norton blotting. Apa itu? Yaitu adalah suatu teknik untuk mendeteksi molekul RNA. Ini pun sering digunakan ya dalam rekayasa genetika. Oke, kita tadi udah dapat jawabannya untuk soal nomor 4 ini adalah yang D, organisme transgenik, karena dia adalah hasil dari rekayasa genetika, bukan teknik yang digunakan untuk rekayasa genetika. Gampang ya? Oke, lanjut kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5, hipotalamus merupakan bagian dari, oke ini soalnya tentang struktur otak ya. Yuk langsung aja kita bahas. Struktur otak, nah gambarannya seperti ini. Jadi otak kita ini terbagi menjadi otak depan, otak tengah, otak belakang ya. Nah untuk otak depan ini ada cerebrum atau otak besar nih yang kakak tunjuk. Ada juga bagian talamus, lalu bagian hipotalamus nih. Sedangkan otak belakang di situ ada pons paroli, ada medula oblongata atau sumsum lanjutan, dan juga ada cerebellum atau otak kecil ya. Nah, berarti soal nomor 5 ini udah cukup jelas ya, hipotalamus ini merupakan bagian dari otak depan. Yuk, lanjut kita bahas soal berikutnya nomor 6.
senyawa polutan yang mempengaruhi kehidupan biota dalam suatu lingkungan disebut. Ini tentang ekosistem ya, tapi lebih ke bab tentang pencemaran. Nah, soal nomor 6 ini berarti kita harus tahu pengertian dari opsi A sampai E ini. Ini kalau serobiotik dan fortibiotik ini istilah yang tidak ada ya. Nah, kakak mulai langsung aja dari xenobiotik. Xenobiotik ini adalah zat asing bagi makhluk hidup. Contohnya ini misalnya adalah polutan, obat-obatan, bahan pengawet, itu merupakan zat asing bagi makhluk hidup. Disebut pula xenobiotik. Kemudian ada juga istilah probiotik. Di opsi D ini, probiotik ini adalah pro kan berarti mendukung gitu ya, biotik itu makhluk hidup, berarti dia adalah makhluk hidup ya, biasanya berupa mikroorganisme ya, yang memberikan manfaat bagi kesehatan inangnya. Contohnya adalah Lactobacillus atau Bifidobacter. Nah, simbiosis antara probiotik dengan inangnya yaitu mutualisme ya, karena saling menguntungkan. Kemudian ada juga nih prebiotik, hati-hati ketukar antara probiotik dengan prebiotik. Kalau prebiotik itu adalah nutrisi yang mendukung pertumbuhan dari probiotik di tubuh inang ya. Oke, soal nomor 6 ini udah cukup jelas, jawabannya adalah B, xenobiotik. Yuk berikutnya kita bahas soal nomor 7. Pertanyaan soal nomor 7 adalah enzim yang tidak terlibat dalam proses replikasi DNA adalah, nah berarti kita harus tahu nih fungsi dari enzim-enzim yang ada di opsi A sampai E ini ya. Oke, kita harus tahu enzim-enzim yang terlibat juga dalam proses replikasi DNA. Yang pertama, enzim yang terlibat dalam proses replikasi DNA ada girase atau topoisomerase. Dia merupakan enzim yang memiliki peran untuk membuka pilihan DNA dan mengurangi ketegangannya sehingga DNA tidak kembali lagi terpilin. Kita tahu kan DNA tuh ngual-ngual gitu ya, terpilin atau istilah bahasa Inggrisnya tuh supercoiled. Nah, si girase atau topoisomerase ini membuka coiled-nya atau pilinannya dari si DNA ya. Nah, kemudian enzim yang kedua itu ada helikase. Helikase memiliki peran untuk memutus ikatan hidrogen antar basa. Kita tahu kalau DNA itu dia kan strukturnya double helix ya. Ada 2 untai dan juga dia saling berpasangan. Nah, antara sesama basa nitrogennya antar untai itu kan saling berikatan yang dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Sebelum proses replikasi ini berjalan gitu kan, atau tahapan awal proses replikasi, ikatan hidrogen antar basanya harus diputus menggunakan enzim yang namanya helikase. Kemudian yang ketiga ada enzim primase. Primase ini adalah enzim yang memiliki peran untuk membuat atau mensintesis untai pendek RNA atau disebut juga dengan istilah primer ya. Dan ini berlangsung ketika proses awal replikasi DNA. Kemudian yang keempat ada enzim DNA polimerase. Nah, mengapa pada proses replikasi DNA ini memerlukan adanya primer yang dihasilkan oleh primase? Karena enzim DNA polimerase ini yang berfungsi untuk mengkatalisis polimerisasi nukleotida hingga menjadi untaian DNA baru, atau gampangnya kita bisa sebut DNA polimerase ini dia yang menghasilkan untai DNA baru ya. Nah, kenapa tadi butuh primer yang merupakan molekul pendek RNA di replikasi DNA? Karena enzim DNA polimerase ini dia tidak mampu memulai pembentukan DNA kalau misalnya tidak ada rantai 3 aksen yang bebas. Maka dari itu ada yang namanya primer terlebih dahulu. Jadi nanti si DNA polimerase ini akan menghasilkan untai DNA baru dengan cara meneruskan dari untaian primer. Oke, yang ke 5 yang terlibat di replikasi
DNA adalah enzim ligase. Enzim ligase ini ingat aja enzim lem ya, karena dia memiliki peran untuk menyambungkan fragmen DNA. Jadi di proses replikasi DNA ini nanti ada fragmen DNA yang disebut dengan fragmen Okazaki. Nah, itu nanti perlu disambungkan satu sama lain menggunakan enzim DNA ligase. Oke, ini adalah enzim-enzim yang terlibat dalam replikasi DNA. Sekarang kita cek nih, yang A helikase dia terlibat ya. Ligase, DNA polimerase juga terlibat. Nah, di sini ada enzim Taq polimerase. Taq polimerase ini merupakan enzim atau salah satu jenis enzim DNA polimerase. Taq polimerase ini merupakan DNA polimerase yang dimiliki oleh bakteri yang tinggal di sumber mata air panas atau bakteri termofilik. Jadi Taq polimerase ini adalah DNA polimerase yang dimiliki oleh bakteri yang hidup di tempat termofilik. Akibatnya, Taq polimerase ini memiliki ketahanan yang lebih terhadap suhu yang lebih tinggi. Maka dari itu biasanya Taq polimerase ini dimanfaatkan untuk teknik PCR ya, karena di teknik PCR itu memerlukan suhu yang sangat tinggi untuk memutus ikatan hidrogennya. Dan itu memerlukan enzim yang tahan panas, yaitu Taq polimerase. Jadi Taq polimerase ini diperlukan ya, atau terlibat juga dalam proses replikasi DNA karena dia adalah salah satu jenis enzim DNA polimerase. Nah, di sini yang tidak diperlukan adalah enzim transkriptase. Karena enzim transkriptase ini berperan dalam proses transkripsi, yaitu proses pembentukan RNA ya. Oke, ini dia nomor 7 jawabannya yang D. Berikutnya kita bahas soal nomor 8. Pada klasifikasi paramecium yang dilakukan secara molekuler, para ahli menggunakan parameter genetik yang dimilikinya. Informasi genetik dalam paramecium terkadang nah ini dia struktur paramecium. Oke, terlihat di gambar bahwa paramecium ini memiliki dua inti ya. Ada inti mikronukleus dan juga makronukleus. Nah, inti makronukleus atau inti yang ukurannya lebih besar ini, dia berperan dalam mengatur aktivitas dan juga pertumbuhan sel. Di makronukleus ini juga terjadi proses sintesis protein karena di dalam makronukleus ini terdapat materi genetik berupa DNA. Sedangkan mikronukleus ini fungsinya khusus untuk reproduksi secara seksual ya. Di dalam mikronukleus ini pun terdapat materi genetik. Hanya saja materi genetik yang terdapat di mikronukleus itu tidak terekspresikan ya, tidak melalui proses atau mengalami proses sintesis protein. Nah, yang ditanyakan adalah informasi genetik dalam paramecium itu adanya di mana? Nah, informasi genetik di sini bisa kita artikan dia menanyakan DNA dalam paramecium itu ada di mana. Nah, tadi berdasarkan penjelasan DNA atau materi genetik yang ada di paramecium itu ada di makronukleus dan juga mikronukleus. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut, kita bahas soal nomor 9. Hewan mamalia yang tidak termasuk ke dalam kelompok Eutheria adalah, jadi dalam mamalia atau kelompok mamalia atau kelas mamalia ini dia memiliki beberapa infrakelas. Yang pertama ada infrakelas Prototheria, yaitu merupakan mamalia yang bertelur. Contohnya adalah ordo Monotremata. Contoh hewannya adalah atau contoh spesiesnya adalah platypus ya. Kita tahu kalau platypus ini adalah mamalia yang masih bertelur, yang memiliki paruh juga menyerupai bebek ya atau aves. Kemudian yang kedua ada infrakelas Metatheria. Infrakelas Metatheria ini adalah mamalia yang berkantung ya. Contohnya adalah hewan-hewan marsupialia seperti kanguru, koala, wallaby.
Yang ketiga adalah kelompok Eutheria atau mamalia yang memiliki plasenta. Nah, ini mayoritas anggota mamalia ya, yaitu mamalia berplasenta atau Eutheria ini. Misalnya ada anjing, ada tikus, ada kerbau, orangutan ya. Jadi untuk soal nomor 9 ini yang tidak termasuk ke dalam kelompok Eutheria adalah kanguru, karena kanguru ini dia termasuk ke dalam kelompok Metatheria atau mamalia yang memiliki kantung. Yuk lanjut, sekarang kita bahas soal nomor 10. Kromosom berjumlah 22 akan menunjukkan pola dan identitas yang sama dengan pasangan homolognya setelah diberi pewarnaan gimsa. Sebab kromosom homolog tersusun atas sekuens DNA yang identik antara kromosom dan homolognya. Oke, nah ini nanyain tentang kromosom homolog ya. Jadi kromosom homolog itu adalah kromosom yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama, di mana kita dapat kromosom homolog ini dari induk jantan dan juga induk betina. Jadi masing-masing kita ini memiliki sepasang kromosom homolog ya untuk setiap nomor kromosomnya. Nah, itu kita dapat satu dari ayah, satu dari ibu, atau satu dari induk jantan, satu dari induk betina. Nah, kromosom homolog ini dia membawa gen untuk sifat yang sama, tetapi bisa jadi dengan alel yang berbeda sehingga tidak identik. Maksudnya kayak gimana? Oke, ini sekarang Kak Gisti mau liatin dulu penggambaran dari kromosom homolog ya. Nah, ini ada dua kromosom memiliki bentuk dan ukuran yang sama ya, ciri khas dari kromosom homolog, di mana satu ini kita dapat dari ayah, satu ini kita dapat dari ibu. Nah, di dalam kromosom homolog itu dia membawa gen untuk sifat yang sama. Misalnya di kromosom homolog ini sama-sama membawa gen untuk sifat warna rambut atau untuk sifat bentuk rambut, misalnya seperti itu. Nah, itu ada di kedua kromosom ini, tetapi bisa jadi alelnya yang dimiliki untuk sifat tersebut itu berbeda antar kromosom homolog. Misal jika bentuk rambut gitu ya, di sini yang warna biru ini yang dia punya adalah alel rambut keriting, tapi yang warna merah ini dia punyanya alel untuk rambut lurus ya. Nah, itu kan berbeda ya. Jadi kromosom homolog ini tidak identik. Ya, sekali lagi kayak Gisti ulang, kalau kromosom homolog ini tidak identik. Kita bisa lihat nih di sini ada penggambarannya ya. Nah, berarti untuk soal atau pernyataan yang pertama, kromosom berjumlah 22 akan menunjukkan pola dan identitas yang sama dengan pasangan homolognya. Pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Mengapa salah? Karena tadi kromosom homolog itu tidak identik, sehingga pola identitasnya itu tidak akan sama. Yang sama atau yang identik itu bukan kromosom homolog, melainkan sister kromatid ya. Nih satu lengan yang ini dan lengan yang satunya lagi ini identik, yang disebut juga dengan istilah sister kromatid. Tapi kalau kromosom homolog itu tidak identik, berbeda. Pernyataan yang kedua, kromosom homolog tersusun atas sekuens DNA yang identik antara kromosom dan homolognya. Pernyataan ini adalah salah juga ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut, soal nomor 11. Enteropeptidase adalah enzim yang penting untuk mengurangi protein di lambung. Sebab enteropeptidase diproduksi di lambung dan bekerja pada suasana pH tinggi. Enteropeptidase ini kita kenal juga dengan istilah enterokinase, yaitu enzim yang memiliki fungsi untuk mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Kita tahu kalau tripsinogen ini dia dihasilkan oleh pankreas dan akan bekerja di usus halus.
kerjanya trypsinogen ini dia harus aktif terlebih dahulu menjadi tripsin yang nantinya dia akan bekerja memecah protein atau pepton ya. Nah, enteropeptidase atau enterokinase ini dia dihasilkan oleh sel duodenum. Sehingga pernyataan pertama kita, enteropeptidase enzim yang penting untuk mengurangi protein di lambung, itu pernyataan yang salah karena dia itu bekerjanya di usus halus atau duodenum. Sebab enteropeptidase diproduksi di lambung, ini juga pernyataan yang salah. Jadi jawabannya kalau pernyataan dan alasan sama-sama salah adalah E. Selanjutnya kita bahas soal nomor 12. Biji dapat memasuki periode ketidakaktifan atau aktivitas metabolisme sangat rendah yang dikenal sebagai dormansi. Nah, ini dormansi itu apaan sih? Jadi, dormansi pada biji itu adalah kondisi ketiadaan proses metabolisme dan pertumbuhan pada biji. Jadi, si biji ini dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk tumbuh, untuk berkecambah, tetapi dia menjadi tidak aktif atau aktivitas metabolismenya itu sangat rendah. Nah, dormansi biji ini terjadi karena lingkungan tidak mendukung biji untuk berkecambah. Nah, kondisi dormansi pada biji ini dipertahankan oleh hormon asam absisat. Nah, dormansi biji ini dapat dipecah oleh imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji yang nantinya adanya air ini atau dari proses imbibisi akan mengaktifasi hormon giberelin, dan adanya hormon giberelin akan mengaktifkan metabolisme yang terdapat di biji sehingga biji memiliki energi untuk berkecambah. Nah, itu pengertian dari dormansi biji ya. Nah, sekarang dormansi pada biji ini dipengaruhi oleh jenis dari spesies tumbuhan tersebut gitu kan, dan juga keadaan lingkungan ya. Jadi dua hal yang mempengaruhi dormansi biji, yaitu ada lingkungan dan juga genotip atau genetik gitu ya. Nah, jika biji itu mengalami dormansi, dia bisa mengalami transisi sehingga menjadi tidak dormansi lagi. Apa yang dapat menyebabkan transisi biji dorman menjadi tidak dorman? Yaitu beberapa faktor seperti adanya cahaya, kemudian temperatur. Nah, kebanyakan nih temperatur untuk transisi menjadi tidak dormansi membutuhkan temperatur yang lebih rendah ya, atau pendinginan. Nah, ini beberapa faktor untuk agar biji ini transisi dari dormansi. Nah, jika dia sudah dalam kondisi yang tidak dormansi, kemudian terjadi peristiwa imbibisi, maka akan terjadilah proses perkecambahan karena aktivasi giberelin dan seterusnya. Nah, sedangkan jika biji yang dormansi ini sudah berubah menjadi non-dorman, tetapi tidak ada peristiwa imbibisi atau faktor lingkungannya tidak mendukung, maka akan terjadi dormansi sekunder. Dia kembali lagi menjadi dormansi. Sampai kapan? Sampai waktu yang tidak ditentukan, atau sampai ada faktor yang memicu dormansinya itu muncul. Oke, jadi untuk pernyataan yang pertama, biji itu dapat memasuki periode ketidakaktifan atau aktivitas metabolisme sangat rendah, dikenal sebagai dormansi, adalah pernyataan yang betul. Sebab dormansi memungkinkan benih untuk mengatasi kondisi yang tidak menguntungkan agar dapat bertunas saat cahaya dan suhu lebih tinggi. Pernyataan ini kurang tepat. Dia untuk bertransisi menjadi tidak dorman membutuhkan cahaya, tetapi biasanya membutuhkan suhu yang lebih rendah ya. Jadi kebanyakan dari biji-bijian dia memerlukan pendinginan agar menjadi tidak dorman. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 13.
Soal nomor 13 ini mengenai genetika ya, lebih spesifiknya lagi genetika untuk penyakit yang terpaut pada kromosom seks X, yaitu penyakit buta warna. Yuk langsung kita bahas soalnya. Buta warna disebabkan oleh allel resesif yang terpaut kromosom seks. Seorang laki-laki buta warna menikah dengan perempuan dengan penglihatan normal yang memiliki ayah buta warna. Yang benar mengenai kemungkinan anak dari pasangan tersebut adalah, jadi tadi ada pria buta warna menikah dengan wanita tidak buta warna yang memiliki ayah buta warna. Nah, ayah buta warna pada wanita ini adalah sebagai petunjuk wanita normal ini dia genotipnya apa? Homozigot dominan kah atau heterozigot gitu ya. Ingat, sekali lagi Kak Gisti ingatkan bahwa buta warna ini adalah penyakit yang disebabkan oleh gen resesif dan dia terpaut pada kromosom seks X. Sehingga genotipnya adalah untuk laki-laki nih yang buta warna. Laki-laki kan kromosom kelaminnya itu XY. Gen buta warna adanya di kromosom X karena dia terpaut pada kromosom seks X. Dan dia buta warna ini adalah gen resesif. Sehingga genotip untuk laki-laki buta warna adalah X, B kecil, Y. Ini adalah genotip untuk ayah buta warna dari si wanita normal. Nah, sehingga kita bisa tahu wanita ini memiliki genotip apa? Karena ingat, anak ini mendapatkan kromosom setengah dari ibu, setengah dari ayah. Berarti si ayahnya ini menyumbangkan kromosom X B kecil. Sehingga wanita normal ini dia membawa gen buta warna atau dia disebut juga sebagai normal carrier. Nah, dia menikah dengan pria buta warna. Pria buta warna seperti ini ya, genotipnya X, B kecil, Y. Kemudian menikah dengan X, B besar, X, B kecil. Atau wanita normal, carrier. Nah, langsung aja di sini kita melakukan persilangan. Ingat, ini harus dipisah. Jadi ada X, B kecil, dan Y. Nah, yang wanita normal juga genotipnya harus dipisah nih, karena dia dipisah ke gamet yang berbeda kan pada saat proses pembentukan sel gamet. Berarti X B besar dan X B kecil. Ingat, dia harus dipisah. Sesamanya harus dipisah. Oke, kemungkinannya dari keturunan, jika XB besar ketemu dengan XB kecil, maka akan membentuk XB besar XB kecil atau perempuan normal carrier. Kemudian jika XB kecil ketemu XB kecil, maka akan menjadi homozigot ya untuk penyakit buta warna atau perempuan buta warna jadinya karena kromosom seksnya itu XX. Kemudian jika XB besar ketemu Y, makanya jadi laki-laki normal. Tapi kalau XB kecil ketemu Y, jadi laki-laki buta warna. Nah, ini dia kemungkinan keturunannya ya atau anak-anaknya dari pasangan ini. Yuk langsung kita cek statement yang pertama. 25% anak perempuannya mengalami buta warna. Nah, kita lihat di sini anak perempuan yang buta warna ada 1 dari 4 ya. Ada 1 dari 4 kemungkinan. Berarti 25%. Jawabannya untuk statement pertama ini adalah benar. Kemudian statement yang kedua, 50% anak perempuan mengalami buta warna. Nah, tadi yang buta warna kan ada 25% ya, sehingga pernyataan yang kedua tidak benar. Oke, kemudian kalau 1 benar berarti nomor 3 benar dong ya. 50% anak laki-laki pertama mengalami buta warna. Jadi kita lihat nih, anak
laki-laki pertama. Nah, dia menanyakan hanya pada anak laki-laki saja. Berarti nih kita tutup dulu nih si perempuan ini, kita lihatnya cuman laki-laki aja. 50% anak laki-laki pertama mengalami buta warna. Nah, di sini 1 dari 2 anak laki-lakinya buta warna, atau 50% anak laki-laki pertama mengalami buta warna. Jadi pernyataan yang ketiga ini benar, sehingga jawabannya adalah B ya, jika 1 dan 3 benar. Oke, gampang ya. Nah, jangan lupa konsepnya. Oke, selain buta warna, penyakit yang terpaut di kromosom XX dan juga terkenal adalah hemofilia ya. Jangan lupa konsepnya dia seperti ini. Jadi jenis kelamin mempengaruhi ya di sini. Beda lagi nanti sama kasus albino. Kalau albino kan suka muncul juga tuh di soal-soal, tapi dia tidak terpaut pada kromosom X. Yuk, tuh dia nomor 13B. Nomor 14 yang merupakan proses fertilisasi bunga kelompok Angiospermae adalah, nah fertilisasi ini proses pembuahan ya. Nah, kelompok Angiospermae ini memiliki ciri khas nih, dia agak sedikit berbeda dengan kelompok yang lainnya karena pada Angiospermae ini fertilisasinya mengalami fertilisasi ganda. Nah, seperti apa tuh prosesnya? Jadi, proses fertilisasi ini diawali dari proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Serbuk sari atau polen tersebut nantinya akan berkecambah membentuk tabung polen. Dia akan terus berkecambah hingga mencapai lubang yang namanya mikrofil. Lubang mikrofil ini adalah akses untuk memasuki ovarium dari betina. Nah, di dalam polen ini terdapat 2 inti, yaitu yang di depan ini ada inti vegetatif dan juga yang kedua ini ada inti generatif. Selanjutnya, jika sudah mendekati mikrofil ya, dalam perjalanannya menuju mikrofil, inti generatif nih yang di belakang akan mengalami mitosis. Dia akan membelah sehingga akan ada 2 inti generatif. Nah, inti vegetatif yang paling depan dia hanya berperan untuk menunjukkan jalan saja menuju ke mikrofil, menuju ke ovarium. Tetapi yang melakukan fertilisasi adalah si inti generatif 1 dan inti generatif 2. Inti generatif 1 akan membuahi atau memfertilisasi ovum yang letaknya di antara 2 sel sinergit. Hasil fertilisasi antara inti generatif 1 dan juga ovum adalah zigot yang bersifat diploid atau 2N. Sedangkan inti generatif 2 dia akan membuahi inti kandung lembaga sekunder yang intinya ada 2 atau di sini dikenal juga dengan istilah badan polar ya. Nah, yang letaknya di tengah-tengah ini. Nah, inti generatif 2 akan membuahi kedua inti kandung lembaga sekunder sehingga akan menghasilkan struktur endosperm yang bersifat triploid atau 3N. Nah, sedangkan yang di 3 sel yang ada di pangkal ini namanya adalah antipoda, dia tidak difertilisasi ya. Jadi double fertilisasi atau fertilisasi ganda itu terjadi antara inti generatif 1 dan ovum membentuk zigot, serta inti generatif 2 dan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm yang bersifat triploid. Setelah ini, jika fertilisasi berhasil, maka bakal biji atau ovul akan berkembang menjadi biji, sedangkan ovarium
atau bakal buah akan berkembang menjadi buah. Nah, jadi di sini yang merupakan proses fertilisasi bunga kelompok Angiospermae ini kita artikan saja sebagai peristiwa yang terjadi jika fertilisasi ini berhasil ya, yaitu peristiwa yang nomor 1 ovul akan berkembang menjadi biji, dan nomor 3 yaitu dinding dari ovarium akan menebal karena akan berkembang menjadi buah. Jadi untuk soal nomor 14 ini jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor terakhir dari SIMAK UI tahun 2019, soal nomor 15. Pertanyaannya adalah keterangan gambar potongan melintang batang yang benar adalah. Jadi soal terakhir kita ini mengenai jaringan tumbuhan ya. Oke, dilihat nih strukturnya yo. Ini struktur dari batang apa? Lihat, berkas pengangkutnya tersusun teratur. Dia juga memiliki bagian tengah ini yang cukup luas. Apa yo? Ini adalah penampang melintang dari batang dikotil. Bener banget. Oke, kita langsung aja nih namain bagian-bagiannya ya. Kalau bagian yang terluar ini adalah epidermis. Di bawah epidermis di sini ada korteks. Lalu struktur A ini dia menunjuk kepada berkas pembuluh yang ada di luar ya, yaitu ada floem. Ingat, yang di luar adalah floem. Kemudian yang B ini adalah berkas pembuluhnya atau jaringan pembuluh, jaringan pengangkut yang terdiri atas xilem yang di dalam dan juga floem. Di antara xilem dan floem, kalau di batang dikotil itu ada cambium vaskuler. Maka dari itu bentukan dari jaringan pembuluh pada batang dikotil disebut kolateral terbuka ya, karena diantaranya mengandung cambium. Kemudian struktur yang C di bagian tengah ini di batang dikotil itu terisi oleh jaringan empulur yang merupakan jaringan parenkim. Lalu yang D, nah yang D ini dia nunjuknya agak ke dalam ya. Kalau kakak lihat panahnya sih dia menunjuk ke bagian dalam ini, berarti dia adalah xilem ya. Tapi kalau lihat di opsinya D itu floem, kita bahas dulu aja. Yang B ini adalah berkas pembuluh atau jaringan pembuluh, ini benar ya. Kemudian yang C ini adalah struktur dari empulur, juga benar. Nah kalau 1, 2 benar kan 3 juga berarti benar ya. Tapi ini kalau kita lihat struktur yang D ini sebenarnya lebih ke xilem ya, karena kalau kakak lihat nih panahnya lebih ke arah dalam menunjuk ke xilem gitu. Kalau floem kan di bagian luar ya, daerah sini. Oke, kita anggap aja mungkin ini menunjuk ke bagian depan ya, jadi benar gitu. Nah kemudian untuk yang A ini adalah sklerenkim. Nah tadi kan kita tahu ya yang A ini adalah floem yang merupakan pembuluh tapis, jaringan pembuluh yang punya peran untuk mengangkut hasil fotosintesis. Struktur dari floem itu dia tersusun atas serat-serat skleroid yang merupakan jaringan sklerenkim. Sehingga jika bagian A ini si floem juga dibilang sklerenkim, ini juga merupakan pernyataan yang benar ya. Sehingga jawaban untuk soal nomor 15 ini adalah semuanya benar, walaupun tadi bagian D ini agak sangsi ya. Kalau floem ini kalau lebih ke dalam karena panahnya terlihat lebih ke dalam, ini sebenarnya lebih ke xilem ya. Tapi ya kita anggap aja mungkin dia di bagian yang terluar jadinya floem. Oke, itu dia soal-soal SIMAK UI tahun 2019. Semoga bermanfaat buat adik-adik mitra pelajar semuanya. Selamat belajar, terus berlatih ya. Sampai ketemu lagi dengan Kak Gisti di pembahasan soal berikutnya. Bye-bye.